di Universitas Negeri Padang dengan nomor induk 223050411 akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 13 Desember tahun 2020. Pada praktik pembelajaran kali ini saya akan menggunakan model PBL pada materi larutan elektrolit non-elektrolit di kelas 10 IPA 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, ya, untuk memulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mangga silahkan Faisal pimpin doanya. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih ya. Apakah suara Ibu terdengar sampai ke belakang? Terdengar. Oke. Untuk memulai pembelajaran, silahkan kita cek kerapihan terlebih dahulu. Silahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Nah, silahkan apabila ada bajunya yang belum rapi, silahkan dirapihkan. Apakah ada sampah di sekitarnya? Tidak ada, terima kasih, berarti bersih sekali ya. Terima kasih, silahkan duduk kembali kalau sudah rapi. Nah, sebelumnya Ibu akan memeriksa daftar hadir dulu ya. Nah, yang pertama ada Aldi, ada Alia, Anissa, Aulia, ya, Ayu, Bima Sakti. Mudah-mudahan yang sehat, yang sakit gitu selalu diberi
kesehatan dan cepat sekolah kembali ya. Ada yang tahu materi apa untuk hari ini? Elektrolit dan non-elektrolit. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada ikatan? Ya, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Masih ingat nggak? Masih, oke. Nah, kalau masih berarti masih ingat dong sifat fisiknya. Nah, sifat fisiknya ada apa aja? Oke, Mel, silakan. Larutan dalam air. Ya. Ion dapat menghantarkan listrik. Oke, ion dapat menghantarkan listrik. Kemudian apa lagi? Boleh, Tawafid? Untuk kovalen ada yang bisa menghantarkan listrik dan tidak ada yang menghantarkan listrik. Oh iya, ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi berdasarkan dua sifat fisik itu kita masuk ke materi elektrolit. Nah, larutan sebelum pernah kalian minum larutan? Dalam larutan isinya ada apa aja? Ya betul, ada air. Kemudian ada apa aja? Kenapa dia bisa menyembuhkan? Apakah air yang biasa kita minum? Tidak. Berarti ada apanya? Campurannya. Nah, campurannya itu termasuk ke dalam elektrolit ataupun non elektrolit. Nah, oke. Nah, sebelum masuk ke sana, mari kita pretest terlebih dahulu. Silahkan linknya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Soalnya sedikit ya dan mudah. Ibu ingin tahu pengetahuan awalnya terlebih dahulu. Tidak bisa juga tidak apa-apa, silahkan dicoba saja terlebih dahulu. Nanti setelah pembelajaran, nah kita post tes lagi. Nah, apakah jawaban yang tadi itu sudah betul ataupun belum? Itu ya. Sudah beres? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah beres berarti tinggal dikirimkan saja ya, nanti Ibu cek hasilnya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, supaya semangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh, siapa yang mau pimpin di depan? Tawafid lagi, boleh. Oke teman-teman, apakah kalian bisa berdiri? Nah, Bisa, tentunya bisa ya. supaya lebih semangat. Ya. Ya. Nah di sini Ibu sudah melemparkan ya. Jika tidak ada yang bisa gitu. Ya, boleh dibaca ya. Kalau tidak hafal, di sini ada kimia ya. Ya. Pimpinan kembali. Kimia. Saya coba, saya bisa, saya cinta. Kimia. Yes. Yes. Oke, terima kasih Tawafid. Nah, itu supaya kita semangat untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ini gambar apa? Ya, betul. Ini Pocari Sweat. Tidak ada angkanya ya. Nah, sekarang apa fungsi dari minuman ini kira-kira? Ya, mengembalikan cairan tubuh. Kemudian apa lagi? Supaya tidak haus. Terus apa lagi? Kenapa kita membutuhkan minuman ini? Tidak dehidrasi, ya betul, tidak kekurangan cairan. Siapa yang suka olahraga di sini? Ada yang suka olahraga? Boleh. Faisal, olahraga apa Faisal? Oh, lari-lari. Ya, ketika kalian berolahraga, beda nggak antara minuman isotonik dengan minum air biasa rasanya? Beda. Gimana rasanya? Ya. Oh, kalau cepat apa? Oh, tenaganya cepat pulih katanya. Jadi kalau kita minum Pocari Sweat ketika berolahraga, tenaga kita akan lebih cepat pulih dibandingkan dengan air biasa. Ada yang lain? Coba. Ada yang suka minum Pocari Sweat tetapi tidak berolahraga, rebahan aja? Ada?
Ada? Ya, jadi minuman ini sesuai dengan iklannya, maaf ya. Nah, dapat mengembalikan ion-ion tubuh kita. Ya, ketika kita berolahraga, apa yang keluar? Keringat. Keringat itu kira-kira kandungannya apa aja? Ya, ion, ada garam, kemudian apa lagi? Asin gitu, keringat. Ya, nah si keringat itu yang kita keluarkan harus digantikan dengan ion-ion lagi. Ketika kita minumnya air biasa, apakah terdapat ion-ion tersebut? Tidak. Maka harus dikembalikan dengan dengan cairan yang disebut dengan cairan elektrolit atau disebut dengan minuman apa? Isotonik. Itu ya. Nah, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nanti pengertiannya seperti apa, kemudian mengklasifikasikan. Jadi mengklasifikasikan itu adalah kalian bisa membedakan yang mana yang larutan elektrolit, yang mana yang larutan non-elektrolit. Kemudian yang ketiga mengelompokkan. Mengelompokkan hampir sama dengan mengklasifikasikan, cuma nanti dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi kalau elektrolit tadi dapat menghantarkan apa? Listrik katanya ya. Kemudian menghubungkan konsep larutan elektrolit dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita, kira-kira betul nggak sih larutan ini bisa menghantarkan listrik gitu ya. Nah, kemudian penilaiannya ada tiga jenis ya. Yang pertama ada pengetahuan. Nah, tadi kita sudah melaksanakan apa? Pretest, dan nanti akan melaksanakan post-test. Kemudian yang kedua sikap, ada bekerja sama, ada disiplin, ada bertanggung jawab. Itu ketika biasanya bekerja kelompok ya. Nah, kemudian ada keterampilan, bisa presentasi. Nanti siapa yang mau ke depan? Bagaimana cara dia mempresentasikannya? Kemudian bagaimana dia menanggapinya. Nah, kebetulan di materi ini nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan praktikum. Ya, praktikum larutan elektrolit. Jadi siap-siap ya, itu bisa sebagai nilai dari keterampilan. Sudah pernah praktikum kelas ini? Sudah ya, satu kali ya? Nah, model yang Ibu gunakan adalah model PBL. Yang pertama ada identifikasi masalah. Jadi nanti kalian akan dikasihkan masalahnya berupa apa? Kita lihat berdasarkan videonya. Kemudian perorganisasian belajar, Ibu akan menjelaskan bagaimana mekanisme untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada penyelidikan, kemudian kalian akan membuktikan berdasarkan penyelidikan melalui simulasi. Ya, simulasi. Kemudian yang selanjutnya ada menyajikan hasil. Nah, di sini kalian akan menyajikan hasilnya ke depan itu dalam bentuk presentasi. Nah, sekarang kita bagi dulu ke dalam beberapa kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Semuanya ada berapa kelompok? Ya, ada 6 kelompok. Kelompok 1 boleh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh Ibu tunjuk Tawafid kelompok 1, kemudian Robi kelompok 2, Mel kelompok 3, Faisal, ya El. Silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok. Oh, ini kelompok 2. Ya, nggak apa-apa. Ini kelompok Mel. Faisal kelompok berapa? 4. Oke, kelompok 4. Paneng kelompok L. Ya. Aduh, ini kasih jarak ya, Ibu tidak langsing. Ini kelompok Rahma ya. Yang terakhir yang belum ada LKPD-nya siapa? Udah semuanya? Oh, sudah. Nah, masalah apa sih yang akan kita lihat? Permasalahannya kita lihat terlebih dahulu ya. Sekali lagi ya pada teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan pada teman-teman beberapa kesalahan pada saat pengisian air aki. Tanpa banyak lebar, kita langsung masuk ke videonya. Kita langsung masuk ke kesalahan yang pertama. Kesalahan
ya teman-teman, yang dimana biasanya kita mengisi aki dengan air aki yang bertutup botol berwarna biru teman-teman. Atau ada juga biasanya orang yang mengisi aki atau baterai ini dengan air aki yang bertutup botol berwarna merah teman-teman. Hal ini merupakan hal yang salah ya teman-teman. Jadi yang benar adalah kita harus mengetahui masa jenis air aki yang berada di dalam aki atau baterai kita dulu ya teman-teman, sebelum kita menentukan jenis air aki mana yang kita gunakan untuk mengisi baterai kita teman-teman. Nah, oke. Berdasarkan video yang tadi ya, kita lihat ada dua larutan, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Kira-kira air aki yang warna apa? Merah. Warna merah, warna biru. Tadi dikatakan? Ya, warna merah. Namanya apa? Asam sulfat ya. Itu adalah larutan, salah satu larutan elektrolit. Dia bisa menghantarkan listrik. Nah, sekarang boleh nggak si asam sulfatnya itu diganti dengan air biasa? Tidak. Kenapa? Ya, air biasa tidak bisa menghantarkan listrik. Mel. Ya, nanti kita jawab setelah pembelajaran hari ini. Apakah air biasa bisa menghantarkan listrik ataupun tidak, gitu ya. Nah, berdasarkan video tadi, sekarang kita lihat larutan itu ada dua jenis ya. Ada yang disebut dengan larutan apa? Elektrolit. Ada yang disebut dengan larutan non-elektrolit. Elektrolit itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang kuat, yang kedua ada yang lemah. Jadi meskipun dia bisa menghantarkan, tetapi diklasifikasikan lagi. Ada yang kuat, kemudian ada yang lemah. Kalau yang kuat kita bisa lihat di sana senyawanya ada ion terionisasi yang banyak. Jadi kalau masuknya ke senyawa ion berarti dia termasuk ke elektrolit kuat. Nah, kemudian yang kedua ada senyawa kovalen. Kovalen itu kan tadi sudah dikatakan ada dua jenis ya. Ada yang kovalen polar, ada yang kovalen non polar. Nah, kalau kovalen polar dia senyawa kovalen yang terionisasinya banyak, berarti daya hantar listriknya ya banyak juga ya. Yang kedua ada yang elektrolit lemah. Nah, ini bedanya. Ini kovalennya, senyawa kovalen cuman terionisasinya sedikit atau sebagian, maka disebut dengan dia elektrolitnya elektrolit lemah. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan non elektrolit. Ini sama sekali dia tidak bisa apa? Tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi aman. Kalau kita tidak akan tersengat listrik. Kalau larutannya adalah larutan non elektrolit. Nah, sekarang kita buktikan berdasarkan apa? Simulasi. Nah, bisa dilihat di LKPD-nya. Di sana ada ya. Bisa. Nah, sekarang perhatikan dulu cara kerjanya seperti apa. Nanti kalian bisa mengisikannya di LKPD. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini itu ada air murni ya, bisa air murni. Kalian bisa klik di sini. Nah, ini terdapat berbagai macam larutan. Bisa larutan asam klorida, asam hipoklorat, kemudian kalium klorida. Contohnya Ibu ambil satu yaitu asam asetat. Asam asetat itu di sini rumus kimianya adalah CH3COOH. Nah, ini bisa disebut dengan larutannya. Kemudian ini namanya elektroda. Nah, larutan ini kan kalau dalam listrik biasanya kalau disatukan dia akan menghantarkan listrik, itu kalau disatukan. Nah, ini medianya dalam bentuk apa? Larutan. Nah, apakah si larutan ini bisa menghantarkan listrik ataupun tidak? Kita bisa cek. Nah, ini ada baterai, kemudian ini ada lampunya. Lampunya dia bisa menyala, bisa tidak, tergantung ke dalam larutannya. Nah, cara menyalakan lampunya, kalian boleh saklarnya dipindahkan. Jadi berubah berwarna hijau. Kira-kira ini menyala atau tidak? Menyala. Menyalanya bagaimana? Redup tapi tidak terang. Nanti kalian masukkan ke dalam tabel pengamatan ya. Di sana ada senyawanya apa. Nah, ada gelembungnya tidak? Ada. Banyak sedikit? Sedikit. Jadi kalian tuliskan sedikit di dalam tabel pengamatan. Kemudian bisa dicoba lagi dengan yang lain. Di sini contohnya ada asam klorida. Rumusnya adalah HCl. Nah, ini beda dengan yang tadi ya. Ya, beda dengan yang tadi. Contohnya lampunya menyala
Terang. Gelembungnya banyak sedikit? Ya, jadi kesimpulannya apa? Larutannya bersifat kuat, berarti termasuk elektrolit kuat. Gitu ya? Mengerti sampai sini? Nah, silahkan lakukan simulasinya dalam handphone masing-masing. Boleh satu kelompok satu aja. Dan kelompok yang lainnya silahkan menuliskan catatannya di dalam LKPD. Ya. Jadi silahkan dicoba untuk semua larutannya. Oke, Tawafid, itu senyawa apa? Oh, boleh mulai dari air dulu, H2O ya. Dituliskan dengan rumus kimianya ya. H2O dalam kurung air. Oke, ini kelompok 1 ya. Jadi strip aja, Bu. Gelembungnya ada nggak? Nah, ini ada keterangannya di bawah ya. Nah, tidak ada sedikit atau banyak. Ya, boleh. Ya. Oke, dicoba untuk larutan yang lain ya. Udah beres ya? Ya, siapa yang mau ke depan? Ayo. Ayo, kelompok berapa yang mau ke depan? Ya, boleh Robi ke depan, silahkan. Ini kelompok 2 ya? Ya. Perkenalkan nama, kelas, dan ya, ini. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rahman Nugraha, perwakilan dari kelompok 2 akan mengisi tabel berikut ini. Satu, air murni.
banyak, daya antar listrik kuat. Oke, satu lagi aja boleh. Yang keempat, asam klorida. Nyala lampu terang, gelembung banyak, dan daya antar listrik kuat. Oke. Ada yang berbeda? Kelompok yang lain? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Boleh? Yang mau bertanya? Silahkan. Faisal? Tidak ada? Oh, tidak ada. Silahkan, tutup. Baik, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini adalah hasil dari simulasi. Simulasi karena kalian sama menggunakan semua simulasi, pasti hasilnya juga akan sama. Beda lagi kalau nanti kalian praktikum, pasti ada yang berbeda. Ya, nanti bisa saja HCL itu tidak bisa menghantarkan listrik karena faktor yang lain. Bisa saja karena itu kita praktek. Nah, sekarang kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini ada air murni, ada glukosa, ada garam, ada asam klorida. Glukosa itu apa? Gula. Kemudian garam? Ya, NaCl adalah garam. Itu yang biasa kita makan di dapur ya. Kemudian ada asam klorida. Nah, ada yang janggal nggak dari data ini? Nggak ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, oke. Berarti seperti ini. Air murni ini adalah dia H2. Air murni adalah H2O. Sifatnya dia tidak dapat menghantarkan listrik. Ada yang pernah lihat berita bahwa ketika banjir si seseorang itu bisa meninggal dunia akibat sengatan listrik? Pernah, ya. Berarti air itu bisa menghantarkan listrik. Tetapi berdasarkan tabel ini, air itu tidak bisa menghantarkan listrik. Coba, ada yang tahu alasannya kenapa? Oh, boleh, Tawafid? Karena jika di dalam banjir itu kan sudah si airnya itu sudah tercampur dengan zat-zat lain atau senyawa-senyawa lain. Iya, berarti tidak murni lagi. Ya, tidak murni lagi. Itu ya. Jadi ketika kalian melihat sebetulnya air itu kalau airnya air murni aja, H2O saja, tidak tercampur logam yang lain ataupun mineral yang lain, dia tidak akan menghantarkan listrik. Berbeda lagi ketika airnya itu, contohnya kalau banjir, itu kan sudah tercampur dengan material banjir ya. Berarti dia sudah tidak murni, dia bisa menghantarkan listrik. Oke. Yang selanjutnya, LKPD yang selanjutnya, ada yang mau ke depan? Silahkan. Oke, boleh Tawafid. Nah, yang ini ya. Yaitu tidak menyala si lampunya pada saat kita mempraktekkan di website. Nah, dan tidak ada gelembungnya sama sekali, Ya. dan daya hantarnya itu tidak ada pada lampu. Ya, setelah dilakukan tadi, kira-kira kelompok larutan apa saja yang bersifat kuat, lemah, dan non-elektrolit? Bisa dibacakan juga nggak apa-apa, boleh? Misalkan saja, Bu. Ya. Nah, untuk elektrolit elektrolit kuat, yaitu kita ada garam NaCl, asam klorida HCl, dan asam hipoklorat yaitu HClO4. Ya. Nah, yang kedua ada elektrolit lemah yaitu asam asetat,
CH3COOH, Ya. asam karbonat H2CO3. Dan yang elektrolit tidak ada gitu, air H2O dan glukosa C6H12O6. Ya. Sekian, ada yang mau bertanya? Ya, boleh, Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larutan apa saja yang menjadi solusi untuk mengatasi dehidrasi? Apa demikian? Nah, untuk Ya. saya menjawab ya Rama. Untuk mengatasi dehidrasi kita memerlukan cairan-cairan yang mengandung ion atau elektrolit, Ya. seperti air kelapa atau minuman isotonik lainnya. Nah, jadi kita itu bisa mengembalikan senyawa-senyawa di dalam tubuh kita untuk bisa bergerak kembali. Oh, bergerak kembali. Oke, apakah puas jawabannya, Rahma? Ya, terima kasih Tawafid dari kelompok satu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, larutan elektrolit itu tadi betul menurut Rahmi, di LKPD juga ada ya banyak pertanyaan terkait dalam kehidupan sehari-hari. Ada terkait banjir, kemudian ada terkait dehidrasi. Ketika kita dehidrasi, tadi yang dikatakan oleh apa? Faisal, ketika olahraga kan kita kekurangan cairan. Untuk mengembalikannya maka kita harus meminum cairan isotonik dengan cara contohnya larutan elektrolit. Jadi bisa lebih cepat mengembalikan ya. Oke. Nah, kenapa sih cairan-cairan itu dapat menghantarkan listrik? Yang pertama ini sebagai simpulannya boleh. Yang pertama ada elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Yang pertama tadi terionisasi sempurna. Jadi si ion-ionnya si senyawanya bisa terionisasi sempurna. Jadi ketika derajat ionisasinya sama dengan 1. Nanti kita jelaskan. Kemudian nyala lampunya terang dan gelembungnya banyak. Kemudian kalau elektrolit lemah dia terionisasinya tidak sempurna, dia hanya sebagian. Kemudian derajat ionisasinya dia kurang dari 1, berarti antara 0 sampai 0,9. Dan nyala lampunya dia redup, gelembung juga sedikit. Dan yang terakhir ada non elektrolit, dia tidak terionisasi sama sekali, makanya dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, ketika di minuman isotonik itu di belakangnya itu ada ion-ion ya. Kita sudah belajar ion, ada ion positif, ada ion negatif, itu seperti itu ya. Nah, mohon maaf tadi. Nah, kurang lebih terion itu seperti ini, Bu. Terion itu seperti apa sih? Terion itu jadi berpisah. Kalian belajar tentang ion ya. Ion itu ada ion positif, ada ion negatif. Nah, kita lihat ini adalah salah satu contoh dari larutan NaCl. Nah, NaCl ini dia bisa terion-ion. Nah, contohnya seperti itu, terion yang kurang lebih. Nah, jadi dia akan menyebar menjadi ion-ion. Jadi berpisah, ada ion Na+, ada ion Cl-, gitu ya. Jadi ketika dia berpisah, maka dia bisa menghantarkan listrik. Kalau mereka dia bersatu, berarti dia tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya adalah garam dalam bentuk padatan, dia masih bersatu. Tetapi kalau sudah dilarutkan di dalam air, dia akan berpisah membentuk ion. Nah, ion tersebut yang bisa menghantarkan listrik. Sudah jelas sampai sana? Nah, ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Tidak ada? Yakin, insya Allah. Oke, jadi kalau dalam bentuk padatan dia tidak bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau dalam bentuk lelehan dia bisa menghantarkan listrik ataupun larutan. Karena ion-ionnya dia bisa bergerak bebas ya, atau dapat terionisasi. Itu maksud dari terionisasi yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi elektrolit. Jadi larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan daya hantarnya kuat. Dan larutan elektrolit kuat ini terionisasi dengan sempurna. Larutan elektrolit kuat ini apabila dialirkan listrik maka akan banyak gelembung dalam larutannya, juga dihasilkan nyala lampu yang terang. Nah,
Ada juga larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik tetapi daya hantarnya lemah. Dalam larutan elektrolit lemah ini tidak terionisasinya hanya sebagian. Lalu larutan elektrolit lemah apabila dialirkan listrik maka timbul sedikit gelembungnya dalam larutannya. Juga dihasilkan nyala lampu yang redup. Lalu untuk larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau tidak Ionisasi, ya betul. Larutan non elektrolit ini apabila dialirkan listrik maka tidak akan ada gelembung dan lampunya juga tidak akan menyala. Ya, terima kasih ya untuk kelompok berapa mana? Ya. Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita refleksi pembelajaran untuk hari ini. Nah, materi apa yang paling mudah dikuasai? Coba materi apa? Yang kuat, yang lemah atau non elektrolit atau semuanya? Semuanya. Jadi ngerti ya? Perbedaan yang kuat, yang lemah dengan yang non elektrolit. Yang paling sulit ada nggak? Ada nggak? Tidak ada, terima kasih. Kemudian materi apa yang paling membingungkan? Ada yang bingung? Yang air tadi bingung nggak? Masih bingung. Nanti kita buktikan di pertemuan selanjutnya dalam praktikum. Kalian nanti bawa air, ada air biasa, ada air mineral, ada air sawah, ada air sumur. Kita lakukan semuanya. Nah, apakah semuanya itu bisa menghantarkan ataupun tidak? Gitu ya. Nah, kemudian apakah pembelajaran dengan berkelompok dapat membantu? Sangat ya, karena yang lain biasanya malu bertanya sama ibu bisa bertanya pada temannya yang satu kelompok gitu ya. Kemudian yang terakhir, apakah dengan simulasi membantu memahami pembelajaran? Sangat membantu ya. Ketika kita tidak bisa praktikum, sebetulnya kita bisa menggunakan simulasi. Tapi kita bisa praktikum, cuman kita lihat di pertemuan selanjutnya gitu ya. Baiklah, untuk mengakhirinya mari kita post test terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, silahkan pimpin doa. Silahkan Faisal boleh memimpin doanya. Mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.